Siang hari yang panas, asap knalpot kendaraan dan kemacetan mewarnai perjalanan Clara menuju ke sebuah kantor di kawasan perkantoran Jakarta. Hari itu, Clara mendapatkan panggilan tes dan interview sebagai respon atas surat lamaran pekerjaan yang ia kirimkan pekan lalu. Clara berangkat ke perusahaan retail ponsel itu menaiki bis kota yang sesak dengan penumpang. Sepanjang perjalanan, Clara yang beruntungnya mendapat tempat duduk di dekat jendela, memasang earphone di telinganya mendengarkan musik dari sebuah aplikasi musik di ponselnya. Tiba di sebuah halte bis di depan sebuah mall yang cukup besar, Clara turun dari bis itu. Kantor yang ia tuju berada di seberang mall. Ia menyeberangi jalan menggunakan jembatan penyeberangan yang menghubungkan jalan di depan mall dengan jalan di depan kantor itu. Sampai di kantor itu, Clara menemui resepsionis. Ia menyampaikan tujuannya, dan resepsionis itu meminta KTP Clara, lalu memberikan kartu bertuliskan visitor. Clara diarahkan menuju sebuah ruangan di lantai 12 untuk bertemu dengan Ibu Listia yang akan memberikan tes dan menginterviewnya. Saat pintu lift terbuka di lantai 5, ada seorang lelaki berkemeja rapi ikut masuk ke lift itu. Clara tidak terlalu memperhatikan lelaki itu. Clara juga tak menyadari kalau lelaki itu terus memandang Clara dengan tatapan yang sulit diartikan. Mereka sama-sama turun di lantai 12. Clara segera menuju ruangan yang dimaksud dan mengetuk pintunya. Iya, silakan masuk. Terdengar suara seorang wanita dari dalam ruangan itu. Clara membuka pintu. Permisi Bu, saya mau ketemu Ibu Listia. Ucap Clara dengan sopan. Oh iya Mbak, saya Listia. Silakan duduk dulu ya Mbak. Bergabung dengan yang lain, kita masih menunggu 2 orang lagi yang belum datang. 10 menit lagi tes dimulai. Listia menjelaskan. Baik Bu. Clara duduk di ruangan itu bersama dengan 5 kandidat yang lain. Dalam hati ia berdoa, semoga saja ia yang lulus tes dan interview hari itu. Karena setelah sebulan ia resign dari kantor lamanya, ia belum mendapat pekerjaan lagi. Beberapa jam kemudian tes dan interview itu selesai. Semua kandidat diperbolehkan pulang dan yang lulus akan dihubungi via telepon beberapa hari lagi. Saat akan pulang, di lobi dekat meja resepsionis, Clara bertemu dengan lelaki yang ia temui di lift itu lagi. Lelaki itu masih menatapnya dengan tatapan yang sama, namun hal itu tetap tidak disadari oleh Clara. Beberapa hari Clara menunggu kabar dari perusahaan retail ponsel itu. Suatu hari, saat menjelang siang, ponsel Clara berbunyi. Ada sebuah nomor tadi kenal yang menelponnya. Clara segera mengangkatnya. Iya, halo. Selamat siang Mbak, dengan Mbak Clara Amalia. Iya Mbak, benar? Saya Dewi dari PT Setia Jaya, mau mengabarkan bahwa dari hasil tes dan interview minggu lalu, Mbak Clara dinyatakan lulus tes dan bisa mulai bekerja hari Senin. Oh iya, baik Mbak Dewi. Senin Mbak Clara bisa menemui Bu Listia dulu ya, nanti Bu Listia yang mengarahkan. Baik Mbak Dewi, terima kasih. Sama-sama Mbak Clara, selamat siang. Clara mematikan ponselnya. Ia merasa senang akhirnya ia mendapat pekerjaan lagi. Clara segera mengabarkan berita itu pada ibunya. Ibu Clara merasa bersyukur putrinya telah mendapat pekerjaan lagi. Setidaknya, Clara akan mampu menghidupi dirinya sendiri. Syukur-syukur bisa ikut membantu biaya hidup mereka sehari-hari. Karena sepeninggal ayah Clara, mereka hanya tinggal bertiga. Ibu, Clara, dan Della adik Clara yang saat ini masih kuliah semester 3. Ibu Clara hanya mengandalkan dana pensiun yang didapatnya setiap bulan peninggalan almarhum suaminya yang seorang prajurit tentara. Senin pagi yang cerah, Clara telah berada di ruang SDM PT Setia Jaya. Sesuai instruksi dari Dewi yang mengabari perihal diterimanya Clara bekerja di PT Setia Jaya, pagi itu Clara menemui Listia untuk mendapat pengarahan mengenai posisi dan ruang tempat ia akan bekerja. Selamat pagi Bu Listia, saya Clara. Sapa Clara. Oh iya, Mbak Clara, kemarin Mbak Dewi ada kasih tahu nggak kalau Mbak Clara nanti di posisi admin?
Mbak Dewi belum info apa-apa, Bu. Saya hanya diminta menemui Ibu Listia untuk diarahkan. Oh baik, Mbak Clara melamar untuk posisi staf admin ya. Jadi untuk ruang kerjanya ada di lantai 12 ini. Dari sini lurus, ruangannya sebelah kiri. Nanti saya antar. Lalu untuk job desk-nya nanti dijelaskan sama Ibu Dian, kepala admin stok. Nanti Mbak Clara, admin stok global ya. Baik, Bu. Mari saya antar ke ruang stokan. Saya kenalkan dengan Ibu Dian dan teman-teman yang lain. Clara mengikuti Listia ke sebuah ruangan yang cukup besar. Ada sekitar 10 orang yang menempati ruang kerja itu. Setelah memperkenalkannya kepada semua orang yang ada di ruangan itu, Listia kembali ke ruang kerjanya. Clara mendapat pengarahan atas job desk-nya dari Ibu Dian. Setelahnya, Clara pun mulai bekerja. Hari-hari berlalu. Clara yang cenderung sulit bergaul mulai memiliki teman. Ia memiliki teman yang akrab bernama Mia. Mia yang berusia lebih tua 7 tahun dari Clara. Namun, beda usia yang cukup jauh tersebut tidak membuat mereka canggung. Justru Clara yang anak sulung seperti menemukan seorang kakak yang memang selalu diinginkannya. Hari itu seperti biasa, Clara datang pagi-pagi untuk mengambil laporan penjualan dari toko-toko ponsel yang dimiliki PT Setia Jaya dari seluruh cabang, baik di Jakarta maupun di luar kota. Saat ia sedang mengambil kertas-kertas laporan dari mesin fax yang berada di sebuah ruangan di lantai 11, tiba-tiba ada seseorang yang menegurnya. Hai, kamu admin stok yang baru ya? Clara menoleh dan menjawab pertanyaan seorang lelaki di belakangnya. Oh iya, Pak. Saya Clara. Clara memperkenalkan diri. Saya Rehan, manajer yang mengepalai para supervisor store. Saya minta tolongnya Clara, untuk laporan, kamu berikan satu tempat juga buat saya, karena saya juga butuh laporannya. Oh baik, Pak. Maaf, Pak. Ruangan Bapak di sebelah mana ya? Nanti siang saya antarkan laporannya. Itu ruangan saya, Clara. Ucap Rehan sambil menunjuk sebuah ruangan yang tak jauh dari tempat ia mengambil laporan dari mesin fax. Baik, Pak. Siang nanti setelah selesai direkap, saya antarkan ke ruangan Bapak. Oke, terima kasih ya, Clara. Sama-sama, Pak. Rehan masuk ke ruangannya dengan senyum yang menghiasi bibirnya. Kamu benar-benar mirip dia, Clara. Ucap Rehan dalam hati. Sementara itu di meja kerjanya, Clara sudah mulai mengerjakan laporan hariannya. Ia mengerjakannya dengan teliti dan hati-hati agar tidak ada kesalahan yang fatal. Rajin amat, Neng. Pagi-pagi udah kerja aja. Gue aja baru nyampe. Clara menoleh ke asal suara. Mia yang menegurnya. Meja kerja Mia bersebelahan dengan Clara. Biar cepet kelar, Mbak. Biar makan siangnya enak, gak buru-buru. Biasa kan bos-bos minta laporan kudu kelar habis dia makan siang. Iya deh, kerjain yang benar, biar nggak diomelin kalau ada yang salah. Siap, Mbak. Oh iya, Mbak. Emang gue harus kasih laporan juga ya sama Pak Rehan? Oh, gak wajib sih, Kla. Kalau dia minta aja. Iya, tadi gue ketemu di dekat mesin fax. Katanya dia minta laporan ntar siang. Iya, kasih aja, Kla. Clara mengangguk lalu kembali bekerja. Siang harinya sebelum jam makan siang tiba, Clara sudah selesai mengerjakan laporannya. Ia membawa 2 rangkap laporan untuk diberikan ke staf gudang dan untuk Rehan. Clara mengetuk ruang kerja Rehan. Iya, masuk. Terdengar suara Rehan dari dalam ruangan. Clara membuka pintu. Permisi, Pak. Saya mau kasih laporan yang tadi pagi Bapak minta. Oh iya, terima kasih ya, Clara. Ucap Rehan sambil menerima kertas laporan itu. Clara sudah makan siang belum? Belum, Pak. Saya mau kasih laporan ini dulu ke gudang. Oh, oke. Mau makan siang bareng saya enggak? Maaf, Pak. Tapi saya sudah janji makan siang bareng Mbak Mia. Oh, oke deh. Kapan-kapan makan siang bareng saya ya. Sebagai ucapan terima kasih karena kamu mau memberikan laporan ini. Sudah tugas saya kan, Pak? Maaf ya, Pak. Saya permisi dulu. Laporannya sudah ditunggu.
Oh iya, silahkan. Terima kasih ya, Clara. Clara mengangguk lalu meninggalkan ruangan Rayhan. Rayhan masih menatap Clara sampai Clara berlalu di balik pintu ruang kerjanya. Beberapa bulan telah terlewati. Clara merasa nyaman bekerja di kantor itu meskipun terkadang ada sedikit masalah, namun masih dalam batas wajar. Bukankah manusia tempatnya salah dan hilaf? Begitu pikir Clara. Siang itu seperti biasa, Clara memberikan laporan stok produk untuk kepala gudang sebagai panduan untuk pengiriman barang. Ia bertemu dengan Rayhan di dalam lift. Clara tersenyum menyapa Rayhan. Pak Ray, Hai Kak, mau antar laporan ya? Saya minta juga dong Kak, boleh ya? boleh Pak. Bapak mau keluar makan siang ya? Iya, Laporannya saya kasih setelah jam makan siang ya Pak. Saya nggak enak kalau masuk ruangan Bapak nggak ada siapa-siapa. Nanti kalau ada apa-apa saya yang kena. iya Clara, nggak apa. Tunggu saya balik ya. Atau makan siang bareng yuk? Terima kasih Pak. Saya kebetulan hari ini bawa bekal dimasakin ibu tadi pagi. Oh, oke. Pintu lift terbuka di lantai 1. Saya duluan ya Kak. Kamu mau ke gudang ya? Iya Pak. Clara melanjutkan berjalan ke ruangan yang difungsikan sebagai gudang ponsel dan aksesorisnya. Setelah makan siang, Clara segera menuju ke ruangan Rayhan untuk mengantar laporan. Ia mengetuk pintu ruangan Rayhan, namun tak ada jawaban. Apa Pak Rayhan belum balik makan siang ya? Ya udahlah, nanti balik lagi aja. Saat hendak kembali, Rayhan datang. Kak, mau antar laporan ya? Iya Pak, ini laporannya. Oh iya, terima kasih ya. Clara, minta nomor HP kamu dong. Oh iya Pak. Clara menyebutkan nomor ponselnya. Saya udah kirim chat ya Kak. Save nomor saya ya. Baik Pak, saya permisi. Kak, kamu pulangnya ke arah Depok kan? Iya Pak. Bareng aja sama saya, sama teman-teman yang lain kok. Biasanya pada suka ikut bareng di mobil saya. Oh terima kasih Pak. Saya naik bis aja. Ya sudah, kapan-kapan ikut ya. Clara mengangguk lalu kembali ke ruangannya. Sepekan kemudian, kantor mereka mengadakan acara gathering dan pemberian rewards untuk karyawan yang sudah bekerja lebih dari 10 tahun di perusahaan itu. Acara itu diadakan di sebuah restoran tepi pantai di utara Jakarta. Acara itu berlangsung dengan lancar, dan semua karyawan merasa senang. Banyak rewards dan hadiah yang diberikan perusahaan itu untuk menghargai kinerja karyawan-karyawannya. Namun dari semua hadiah door prize yang diberikan, tak ada satupun yang Clara dapatkan. Kelak, lo gak dapat apa-apa? Tanya Mia. Enggak Mbak, gue mah dari zaman dulu gak pernah dapat door prize. Sampai hadiah yang terkecil pun gue gak pernah dapat Mbak. Ucap Clara sambil tertawa. Mia ikut tertawa. Bapuk ya? Mbak Mia, tega ih. Mia tertawa. Bercanda Neng. Nonton yang lagi nyanyi yuk. Biasanya Pak Rayhan nyanyi nih. Oh ya? Pak Rayhan bisa nyanyi Mbak? Iya, tuh lihat. Idola lu mau nyanyi tuh. Udah naik panggung. Dih Mbak Mia, idola apaan? Wajah Clara memerah. Bercanda. Kedepanan yuk biar kelihatan. Pak Rayhan kalau nyanyi bagus Kla. Suaranya tuh romantis gitu. Clara tertawa. Suara kok romantis? Clara dan Mia maju ke dekat panggung. Rayhan melihat Clara. Ia tersenyum, lalu mulai menyanyi. Rayhan menyanyikan lagu Semua Tak Sama milik grup band Padi. Ternyata apa yang dikatakan Mia benar. Suara Rayhan memang bagus dan membuat suasana menjadi terkesan romantis. Mbak, bener juga ya. Suaranya sopan bener masuk kuping gue. Ya kan? Romantis kan? Mellow gitu.
Mereka menikmati suara merdu Raihan. Lagu favorit gue lagi. Aduh, kenapa Pak Rehan kalau lagi nyanyi kelihatan keren ya? Kirain gue dia cuma seorang workaholic, ternyata suka musik juga. Ucap Clara dalam hati. Acara hari itu selesai pada jam 7 malam. Clara sedikit bingung untuk pulang. Lokasi acara ini sangat jauh dari rumahnya. Untuk naik bis Transjakarta, ia harus berkali-kali transit dan masih harus disambung dengan naik kendaraan umum lainnya. Untuk naik taksi online, ia merasa sayang karena pasti mahal. Mia sudah pulang lebih dulu karena ia dijemput pacarnya. Saat Clara sedang bingung, tiba-tiba punggungnya ditepuk dari belakang. Clara menoleh. Mbak Clara, Revi, Mbak, bareng yuk. Kita pada mau nebeng sama Pak Rey. emang gak apa-apa? Ya nggak apa-apa Mbak, kita biasa nebeng kalau ada acara gini. Jauh banget kan Mbak kalau mau naik kendaraan umum. Ya, boleh deh. Gue ikut ya, Vi. Ayo, Pak Rey udah di mobil. Tadi dia nyuruh gue ngajak lo Mbak, soalnya katanya lo kelihatan bingung dari tadi. Clara mengikuti Revi menuju mobil Rehan. Ternyata di dalam mobil itu sudah ada beberapa orang yang juga ikut menumpang untuk pulang. Ayo Clara, bareng aja. Jauh kan rumah kamu? Kita semua di sini searah kok. Iya, Pak. Saya ikut numpang ya, Pak. Iya, ayo. Mobil Rehan berjalan melewati kemacetan Jakarta di waktu malam. Beberapa orang yang ada di dalam mobil itu turun satu persatu di tujuan masing-masing. Ternyata hanya tinggal Clara yang paling akhir. Kak, kamu pindah ke depan aja ya. Saya kayak supir doang kalau kamu di belakang. Ucap Rehan dengan senyum yang terukir di bibirnya. Clara menurutinya. Ia merasa tidak enak dan canggung karena tinggal ia sendiri bersama Rehan di dalam mobil itu. Clara, kamu sekarang usia berapa sih? Saya tahun ini 24 tahun, Pak. Udah punya pacar belum? Wajah Clara memerah. Ia menggeleng. Belum, Pak. Oh ya? Masa sih perempuan secantik kamu gak punya pacar? Iya, Pak, nggak ada. Belum lama putus karena dia selingkuh sama temannya. Oh ya? Parah bener. Pasti dia nyesel deh udah putus sama kamu. Nggak juga, Pak. Kayaknya dia happy aja. Sekarang pasti jadian sama selingkuhannya. Tenang aja, kamu pasti bisa dapat yang lebih baik dari dia. Dalam hati Clara berkata. Kenapa gue jadi curhat sama Pak Rehan? Rehan terus mengajaknya berbincang sampai tiba di gang dekat rumah Clara. Pak, saya turun di depan sana ya, Pak. Dari gang itu saya jalan aja. Saya antar sampai rumah ya. Nggak usah, Pak. Mobil nggak bisa masuk. Rumah saya di dalam gang. Oh, oke Kela. Jangan bosan ya bareng saya. Saya senang ngobrol sama kamu. Ucap Rehan sambil tersenyum. Iya, Pak. Terima kasih ya. Clara berjalan menembus gelapnya malam menuju rumahnya. Beberapa hari setelahnya, saat Clara sedang mengerjakan laporan stok di meja kerjanya, sebuah pesan masuk ke ponselnya dari Rehan. Clara, sore ini pulang bareng aku ya. Loh, Pak Rehan ngajak bareng lagi. Ikut nggak ya? Setelah menimbang-nimbang, akhirnya Clara menjawab. Oke, Pak. Sore harinya, Clara ikut di mobil Rehan bersama dengan Revi. Setelah Revi turun, Rehan dan Clara hanya berdua di mobil. Mereka berbincang-bincang tentang apa saja, dan Clara pun lama-kelamaan merasa nyaman dengan perlakuan Rehan padanya. Ia merasa dalam banyak hal ia cocok dengan Rehan, terutama soal musik. Clara tak menyangka Rehan pun menyukai musik sama seperti dirinya. Hari demi hari berlalu. Rehan dan Clara makin sering pulang bersama. Bahkan mereka lebih sering pulang berdua, tanpa ada teman-teman yang lain. Di hari itu Rehan dan Clara kembali pulang bersama. Clara dan Rehan sudah tidak lagi berbicara formal. Mereka sudah sangat dekat dan merasa nyaman.
Kak, aku mau cerita sesuatu. Kamu mau dengar nggak? Mau dong kak, cerita apa? Dulu, waktu aku masih kuliah, aku pernah punya pacar. Aku sayang banget sama dia. Dia cantik, energik, pintar. Aku merasa dialah duniaku. Dia perempuan yang akan selalu mendampingiku kelak sampai aku menutup mata. Rehan terdiam sebentar, lalu melanjutkan. Tapi hubungan kami nggak direstui orang tuanya. Hari itu kami nekat untuk kabur berdua. Kami nggak mau terpisah, sampai berani mengambil keputusan untuk kawin lari aja. Padahal saat itu aku masih kuliah dan belum punya apa-apa. Tapi apa daya, saat dia berusaha kabur dari rumahnya dan hendak menemuiku di tempat kami janjian bertemu, dia malah tertabrak mobil, lalu meninggal kelak. Wajah Rehan nampak dipenuhi kesedihan dan penyesalan. Clara menyentuh bahu Rehan untuk menguatkan. Rehan menoleh pada Clara, lalu tersenyum. Ia menepikan mobilnya di tepi sebuah danau yang biasa mereka lewati saat pulang kerja. Kamu tahu nggak, Kelak? Wajahnya, senyumnya, itu mirip banget sama kamu, Kelak. Hanya saja, dia itu seorang yang ekstrovert, dan kamu agak introvert. Sorot mata kalian berbeda. Matamu teduh dan membuat nyaman, sedangkan dia dipenuhi semangat dan optimis. Ada sedikit rasa tidak nyaman saat Clara mendengarnya. Ia merasa dibandingkan dengan perempuan lain yang ada dalam hati Rehan. Tapi ia menepis rasa itu. Toh Rehan bukan miliknya. Kelak, waktu aku ketemu kamu pertama kali di lift, aku merasa kaget, seperti melihatnya hidup kembali. Tapi setelah berbulan-bulan memperhatikan kamu, aku yakin kamu dan dia sangat berbeda. Rehan menatap kedua netra Clara. Lalu perlahan, ia mendekatkan bibirnya ke bibir tipis Clara. Rehan mencium Clara. Clara yang terkejut tak bisa dan bahkan tak ingin menghindar. Dalam hatinya ia pun menyukai Rehan. Perlakuan manis Rehan, kebaikan Rehan, dan semua yang ada pada diri Rehan Clara suka. Maaf ya, Kelak. Habisnya aku suka sama kamu. Aku sayang sama kamu, Kak. Aku gak bisa menahannya. Bukan karena kamu mirip mantanku yang dulu, tapi aku suka apa adanya kamu. Clara masih terdiam. Clara gak suka ya sama aku? Suka kok. Beneran suka? Clara mengangguk. Iya kak. Rehan memeluk Clara. Kita jalani dulu aja ya, Kelak. Aku gak bisa janjikan apa-apa ke kamu. Clara kembali mengangguk. Dalam hati ia merasa bahagia. Hatinya terasa hangat. Aku antar kamu pulang ya. Iya kak. Kamu iya-iya aja sih, sayang. Abis apa dong? Kan emang jawabannya iya. Rehan tertawa sambil mengusap lembut pipi Clara. Sayang, love language aku physical touch loh. Kamu ngerasa nyaman gak? Gak apa-apa kak. Aku suka kok. Tapi di kantor jangan ada yang tahu ya. Soalnya gak enak kalau ada yang ketahuan pacaran di kantor, suka disirikin sama yang lain. Iya kak, aku paham kok. Rehan mengantar Clara pulang sampai di depan gang rumahnya. Sebelum turun dari mobil, Rehan memeluk Clara, lalu mengecup lembut kening Clara. Hati-hati jalannya ya, sayang. Besok kita berangkat bareng ya. Aku tunggu di sini. Iya kak, aku pulang ya. Karen juga hati-hati di jalan. Iya, dah sayang. Clara menatap mobil Rehan yang melaju menjauh, lalu ia bergegas pulang. Hari-hari Clara diwarnai kebahagiaan. Banyak senyum yang terukir di bibirnya. Setiap hari, Clara dan Rehan berangkat kerja bersama. Hanya saja, Clara akan turun di seberang kantor yang agak jauh agar tak ada yang curiga dengan hubungan mereka. Awalnya semua baik-baik saja, sampai suatu ketika, Mia melihat Clara yang baru turun dari mobil Rehan.
Mia melihat wajah Clara yang sumringah saat turun dari mobil putih itu. Mia merasa ada yang janggal dengan temannya itu. Lalu ia menghampiri Clara. Hai Kla, Clara sedikit terkejut. Mbak Mia, yuk bareng. Mereka berjalan bersama menyeberangi jembatan penyeberangan dari depan mall menuju kantor mereka. Kla, lu bareng Pak Rehan? iya mbak. Tadi ketemu di jalan pas aku keluar gang, Pak Rehan lewat, terus aku diajak bareng. Oh, kok nggak sampai depan kantor Kla? Malah turun di seberang? Iya mbak, gak enak sama yang lain, aku takut digosipin. Oh, iya ya. Mereka masuk ke ruangan bersama. Dalam hati, Clara merasa lega, hanya Mia yang melihatnya tadi. Apa gue ceritain aja ke Mbak Mia ya, soal hubungan gue sama Kak Rehan? Ucap Clara dalam hati. Mbak, gue pengen cerita deh. Ntar makan siang bareng yuk mbak. Ayo, lu mau cerita apa? Ntar aja, gue kerja dulu. Kalau gue cerita sekarang, nih kerjaan ntar gak kelar-kelar. Oke, ntar kita cerita-cerita ya pas makan siang. Mereka pun sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Saat jam makan siang, Clara dan Mia makan bersama di sebuah restoran cepat saji di mall seberang kantor mereka. Kla, lu mau cerita apa sih? Mbak Mia, gue mau cerita. Tapi ini rahasia ya mbak. Gue gak enak kalau ada yang lain tahu. Tapi gue percaya sama lo. Iya, rahasia apa sih Kla? Mbak Mia, gue pacaran sama Pak Rehan. Apa? Mia sangat terkejut. Clara, lu serius? Clara mengangguk. Emang kenapa mbak? Kok kaget banget kayaknya? Clara, ya ampun, lo nggak tahu kalau Pak Rehan itu udah punya istri? Hah? Istri? Gantian Clara yang terkejut. Wajah Clara langsung pucat, bahkan nyaris pingsan. Kla, minum dulu Kla. Aduh maaf ya, gue ngagetin ya ngasih tahu lo nya. Jangan pingsan Neng. Clara minum air mineral yang diberikan Mia. Setelah agak tenang, ia bertanya. Mbak, beneran Pak Rehan punya istri? Iya Kla, Pak Rehan itu udah punya istri. Bahkan istrinya sekarang lagi hamil Kla. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kenapa gue gak tahu dari awal ya mbak? Gue jahat banget dong mbak. Gue udah jadi pelakor dong. Clara mulai menangis. Kla, tenangin diri lo ya Kla. Jangan nangis dong. Gue tahu lo anak baik. Gak mungkin lo jadi pelakor. Ini kan karena lo gak tahu aja kan Kla. Clara mengangguk. Mbak, gue harus gimana ya? Gue tanya langsung sama Pak Rehan aja ya mbak. Gue harus tinggalin dia. Kla, gue tahu ini berat. Gue pun mengalami hal yang sama lo Kla. Lo berjuang ya Kla. Jangan sampai kayak gue. Maksudnya mbak? Clara, gue ini juga punya pacar yang udah beristri. Dulu, dia cinta pertama gue. Sejak putus dari dia, gue gak pernah bisa move on. Sampai akhirnya ketemu lagi pas dia udah punya istri. Gue masih cinta sama dia, dan malah nerima dia lagi. Akhirnya, malah gue yang jadi orang ketiga dalam hubungan dia sama istrinya. Parahnya lagi, gue kenal juga sama istrinya. Entah mau dibawa kemana hubungan gue sama dia. Gak ada masa depannya hubungan gue ini. Gue tahu itu. Tapi gue gak bisa lepas, Kla. Ya Allah mbak. Ternyata gue pun sama ya mbak. Jadi orang ketiga. Gue juga bingung mbak. Apa gue bisa ya lepas dari hubungan yang gak ada masa depannya ini? Berjuang ya, Kla. Lo harus bisa. Gue gak mau lo jadi kayak gue yang gak bisa lepas dari hubungan segitiga ini. Iya mbak, gue akan berusaha. Hati Clara terasa sangat sakit. Ia merasa dilema. Ia harus bisa lepas dari Rehan,
sedangkan hatinya sudah jatuh cinta dalam jaring cinta yang disebarkan Rehan. Namun ia bertekad untuk lepas dari Rehan bagaimanapun caranya. Sore harinya, Rehan dan Clara kembali pulang bersama. Seperti biasanya, Clara akan menunggu Rehan di samping mall di seberang kantor. Di dalam mobil, Rehan merasa heran melihat ada yang berubah dari wajah Clara. Clara tampak murung dan tidak bersemangat. Tua, kamu kenapa sayang? Kok kamu kayak gak semangat? Habis dimarahin Budian ya? Clara menggeleng. Terus kenapa dong cantik? Clara menoleh menatap Rehan dari samping yang sedang menyetir. Kak, kenapa Kak Ray nggak jujur sama aku? Gak jujur soal apa sih, Kak? Kak Ray udah punya istri kan? Rehan mengerem mendadak. Untungnya tidak ada kendaraan lain yang tepat di belakang mereka. Kamu tahu dari mana, Kak? Ada yang bilang Kak di kantor, katanya istri Kak Ray lagi hamil. Rehan menunduk. Tua, kita cari tempat buat ngobrol. Mereka mampir di sebuah kafe. Setelah memesan 2 minuman, Rehan bercerita pada Clara. Clara, maafkan aku yang gak jujur dari awal sama kamu. Aku juga bingung gimana mau bilangnya ke kamu. Aku benar-benar jatuh cinta sama kamu, Cla. Tapi aku gak bisa mengingkari kenyataan bahwa aku udah punya istri. Aku pun gak tahu gimana caranya ngejelasin ke kamu kalau selama ini aku tuh baru merasakan kembali apa itu jatuh cinta. Aku baru menemukan kembali rasanya mencintai seorang perempuan. Dulu aku menerima menikah dengan istriku karena aku merasa aku gak akan pernah bisa lagi jatuh cinta, Kla. Setelah aku kehilangan cinta saat kecelakaan itu merenggut nyawa cintaku. Tapi ternyata aku malah bisa jatuh cinta sama kamu, Kak. Jatuh cinta di waktu yang salah. Aku pun bingung. Semua ini juga berat buatku. Clara hanya terdiam. Clara, apa ini berarti aku harus melepas kamu? Aku gak sanggup, Kla. Rehan tertunduk sambil menggenggam erat tangan Clara. Aku pun berat Kak melepas Kak Ray, tapi hubungan kita salah Kak. Cinta yang kita rasakan juga gak seharusnya ada. Kalau orang bilang cinta gak pernah salah, buatku itu gak benar. Cinta kita salah. Cinta kita menyakiti hati perempuan yang lebih dulu hadir dan mengisi hidupmu. Cinta kita akan membawa kehancuran untukmu, untuk dia, dan juga aku. Api itu masih kecil Kak, masih mudah untuk ditiup lalu padam. Jangan sampai menunggu besar, nanti kita terbakar. Kla, aku sayang banget sama kamu. Apa Mbak bisa kalau kamu jadi istriku juga? Itu lebih menyakitkan Kak. Aku akan jadi duri bagi istrimu selamanya. Sepanjang hidupku, aku akan menjadi api yang membakar hatinya. Dan aku pun gak mau jadi sumber kekacauan dalam kedamaian yang ia rasakan selama ini. Rehan menatap kedua netra Clara. Clara, jadi aku harus mengubur semua rasa cintaku untukmu. Aku harus melupakan hari-hari yang kita lalui bersama. Anggap semua hanya mimpi Kak, dan kamu akan terbangun dalam dunia nyatamu. Aku hanya mimpi. Cintamu untukku hanya bunga tidur, gak lebih. Baiklah, Kla. Aku tahu, cepat atau lambat kamu akan mengetahuinya dan akan pergi dariku. Maafin aku sekali lagi ya, Kla. Cinta ini tidak akan pernah aku kubur. Hanya akan aku kunci di dalam sebuah ruang di hatiku. Aku bawa cinta ini, sekalipun ia hanya sebuah mimpi. Meskipun pagi akan membangunkanku, namun saat habis terang, aku bisa kembali bersama cintaku dalam ilusi bayanganmu yang entah kapan akan berlalu. Air mata Clara mulai menetes satu persatu. Sebaiknya Kak Ray benar-benar melupakanku. Jangan lagi mengingatku. Itu hanya akan menyakitimu. Aku tahu,
Hatimu pun sakit, kelak. Biarkan waktu menyembuhkannya, kelak. Aku ikhlas bila suatu hari nanti kamu menemukan cinta yang akan membersamaimu sampai akhir hidupmu. Bila saat itu datang, jangan lupa mengenalkannya padaku. Aku ingin ikut melihat kebahagiaanmu, walau tanpa aku. Clara mengangguk. Aku antar kamu pulang ya, Tok. Ini sudah malam. Clara kembali mengangguk. Di dalam mobil, sebelum Rehan menyalakan mesin mobilnya, ia menggenggam tangan Clara. Kla, semuanya kita akhiri di sini. Tapi cintaku selalu ada untukmu, di sudut hatiku yang kusimpan rapat. Sekali lagi maafkan aku ya, Kla. Rehan mengantar Clara pulang. Sebelum Clara turun dari mobil, sesaat mereka saling tatap. Lalu Rehan mencium kening Clara untuk terakhir kalinya. Kla, berjalanlah terus, walau waktu kebersamaan kita telah habis. Aku mencintai kamu, dan aku mengikhlaskan kamu bila suatu hari nanti kamu menemukan cinta sejatimu. Clara tak mampu berkata apa-apa lagi. Ia hanya terdiam menatap Rehan, lalu turun dari mobilnya. Clara berjalan menembus kegelapan malam dengan hati yang hancur. Air matanya menetes kembali, namun dalam hati ia mengikhlaskan cintanya. Cinta yang salah tempat dan waktu. Cinta yang seharusnya tak ada sejak awal. Andai ia tahu bahwa cintanya pada Rehan adalah salah. Namun Clara yakin akan tiba masanya di mana semua yang terjadi ini hanya akan menjadi sebuah cerita. Berjalan